Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih pertama kepada Ibu Master of Ceremony, Ibu MC kita yang sudah menyampaikan tadi, dan kepada peserta pada acara webinar ini yang pada hari ini masih mengikuti dan bersemangat mengikuti webinar Oral Cancer Early Detection. Nah, langsung saja kami akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara kedua acara webinar ini, Dr. Wilda Hafni Lubis, Dokter Gigi MSI. Adapun riwayat pendidikan dari Dr. Wilda, beliau menempuh jenjang pendidikan S1 dengan gelar Dokter Gigi dari FKG Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan studinya S2 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan melanjutkan studinya ke jenjang S3 dan memperoleh gelar doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dan adapun riwayat pekerjaan dari Dr. Wilda, dari tahun 1983 sampai 2022 atau selama lebih kurang 39 tahun, Dr. Wilda memiliki pengalaman mengajar, meneliti, mengembangkan kurikulum, koordinator kursus, pembimbing penelitian untuk mahasiswa dan juga dosen, serta peran-peran akademik lainnya, karena beliau adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Mulut FKG USU. Dr. Wilda memperoleh hak kekayaan intelektual berupa Hakik jenis karya sinematografi tahun 2018 dengan judul Kebiasaan Buruk Pemicu Angular Cheilitis pada Anak. Kemudian haki berjenis karya sinematografi pada tahun 2022 dengan judul Penyakit Mulut karena Gigi Tiruan Lepasan. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kedua acara webinar pagi hari ini. Mungkin kepada Dr. Wilda kami persilahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya. A to Z oral cancer. Tidak jauh beda dengan paparan dari Dr. Elizabeth. Jauh beda dengan paparan, tapi dengan versi yang berbeda ya. Baiklah, kita 2 minggu yang lalu kita lihat berita ini di mana-mana, yaitu menunjukkan Hari AIDS sedunia 1 Desember dengan ribbon merah. Terus saya bertanya, yang mana ya yang oral cancer? Ribbon oral cancer. Ini ada beberapa cancer dengan bermacam-macam warna. Ya, tapi kelihatan belum ada oralnya ya. Baik, kita cari oralnya di mana. Ini ada satu artikel ribbon. Di situ ada terlihat spons oral ribbonnya oral cancer. Kalau kita besarkan seperti ini, dia berwarna putih gading dengan merah anggur.
respons oral dan head and neck cancer itu adalah support people with oral head neck. Dan awareness-nya di bulan, kenapa? Nggak kedengeran? Ini udah kedengeran? Saya kurang sehat, saya pakai masker ya, saya batuk-batuk nanti nyebarin penyakit ke sini. Oke, sekarang sudah kedengeran. Ya, jadi April ya, di bulan April si si cancer. Biasanya nggak pakai mic, jadi lupa. Kemudian apa sih manfaat pita ini tadi? Sebagai pengingat. Jadi sebaiknya letakkanlah di praktek di mana-mana di ruang kita. Kita akan ingat selalu dengan oral cancer dan melakukan sesering mungkin screening. Kemudian simbol ini juga digunakan untuk menggalang dana bagi organisasi yang bertujuan melawan penyakit. Di sini ada dalam artikel tadi, yang ribbon tadi itu, Dr. Michael mengatakan, right now the majority of oral cancer is still diagnosed by physician. That because it's diagnosed late when people are symptomatic. Jadi katanya terlambat ya, karena dokter praktek umum yang melakukan diagnosis. Kita masukkan judulnya terlambat diagnosis atau deteksi dini. Sebentar ya. Oke. Menyebabkan penyakit ini memiliki jumlah kematian tertinggi di kedua di dunia. Kemudian dalam artikel itu saya juga mendapatkan upaya melakukan transformasi dibutuhkan gerakan dan dukungan dari semua komponen. Tadi juga Dr. Elizabeth sudah katakan bukan satu orang yang melaksanakan, semua ya, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat, pemuka agama dan sebagainya juga melakukan promosi tentang oral cancer. Kemudian apakah kematian karena kanker, angka kematian pada kanker tidak berubah selama nggak kelihatan tulisannya. Sorry ya, saya jadi nggak bisa lihat. Oke. Angka kematian karena kanker tidak berubah selama 50 tahun. Jadi sudah sekian lama angka kematian tidak turun. Terus saya teringat dengan karies. Sejak saya masuk sekolah sampai sekarang, karies juga nggak turun-turun prevalensinya. Rupanya sama ya, karies sama kanker multifaktorial, banyak faktor yang mesti kita perhatikan. Pertanyaan selanjutnya, berapakah patolog yang dapat mengidentifikasi? Jadi kalau saya pernah berada di FK USU, di situ ada 12 patolog di Kota Medan. Di spesialis penyakit mulut, di kantor saya cuma 2. Jadi apakah mampu dengan sedemikian jumlah untuk dapat mengidentifikasi? Berarti kita tidak bukan hanya patolog atau spesialis penyakit mulut yang ada, tapi kita semualah berusaha ya untuk dapat mengidentifikasi. Kemudian berapa banyak kasus yang kita lihat di mulut tetapi tidak menjadi perhatian? Kita periksa mulut pasien, tapi apakah kita deteksi? Apakah kita screening rongga mulutnya? Mengapa profesional kesehatan gigi tidak berbuat banyak untuk memberi informasi ke masyarakat? Pernahkah kita mengedukasi masyarakat tentang kanker mulut? Silakan dijawab masing-masing. Kemudian apakah dilakukan screening rongga mulut kepada semua pasien? Nah, ini ada satu tulisan di bawahnya bahwa ada dalam jurnal ada tertulis itu dilakukan penelitian tadi karena ditanya dokternya tidak melakukan screening, maka ditanya pasiennya, penelitian pada pasien yang ditanya kepada pasien apakah menerima screening atau tidak. Ternyata 13%. Ternyata 13% pasien yang menerima screening dari dokter gigi. Nah, inilah dia semua permasalahan yang perlu menjadi kita perhatikan.
Kemudian saya masuk ke malignant disease, yaitu neoplasma atau kanker yang berkembang sebagai konsekuensi dari mutasi DNA atau mutagenesis. Dia ada dua cara. Biasanya mutasi bisa terjadi spontan, yaitu karena oksigen radikal bebas. Ya, semua orang selalu mendengung-dengungkan radikal bebas. Jadi kapan kita tahu radikal bebas kita tinggi atau rendah? Jadi sebenarnya radikal bebas itu bukan musuh kita, ya, bukan musuh tubuh. Dia diperlukan dalam jumlah yang cukup untuk salah satu adalah sebagai anti radang. Tapi kalau jumlahnya berlebih-lebihan, itulah yang akan menyebabkan terjadinya mutasi. Kemudian dapat juga terjadi karena diindus oleh karsinogen. Nanti kita akan cerita apa itu karsinogennya. Sebagian besar atau saya juga dulu pernah berpikir karsinogen itu pastinya dari rokok, dari sirih dan sebagainya. Padahal lebih banyak dari itu, daftarnya panjang sekali ya. Kita masuk ke gambar ini ya. Adalah proses dari karsinogenis ya. Gambar pertama selnya itu adalah sel normal. Kemudian DNA sel itu mengalami kerusakan. Kerusakan itu karena apa? Karena ada karsinogen. Ini ada beberapa contoh yang ditulis di sini, karsinogen. Kemudian akibat kerusaknya DNA, maka terjadilah ketidakteraturan dari sel ini, ya, yang kita sebut dengan precancer. Dan bila keadaan ini dibiarkan terus, maka dia akan berubah menjadi kanker dan dapat menyebabkan invasi. Jadi kalau patogenesisnya neoplastik bermanifestasi pada intraepitel, dekat basement membran, meluas ke atas, ke lateral, dan menggantikan epitel normal. Akumulasi dari perubahan genetik menyebabkan cell dysregulation, menyebabkan gangguan pertumbuhan dan proses invasif, menyebabkan karsinoma. Sampai pada satu waktu invasi ke basement membran epitel dan mulai invasif kanker. Kita lihat di gambar ini, lebih mudah ya melihatnya. Ini epitel, ya ini intraepitel. Di sini ada di gambar pertama ada normal keratinosit. Kemudian ada atipikal keratinosit. Ini masih sedikit ya. Ini kita sebut dengan mild dysplasia. Kemudian bila dibiarkan saja, dia maka berlanjut akan menjadi moderate dysplasia dengan perbandingan atipikal lebih besar daripada yang normal. Dan bila dibiarkan berlanjut terus, maka semuanya sudah berubah menjadi atipikal keratinosit. Ya. Nah ini sudah ada kesempatan ini, dia menembus basement membran, maka terjadilah metastasis. Terus jenis dysplasia tadi, itu sudah saya tunjukkan, ada yang mild, ada yang moderate, ada yang severe, ada kemudian berlanjut menjadi karsinoma. Mild itu sepertiga bagian bawah epitelium, kalau moderate sudah setengah bagian tengah epitelium, sudah severe sudah seluruh bagiannya. Dan kalau karsinoma sudah ada kesempatan untuk menembus basal membran menuju ke jaringan sekitarnya melalui darah atau melalui kelenjar lim. Lesi displastik sering disebut potensial maligna, berpotensi menjadi keganasan. Walaupun demikian dapat menetap atau mengalami kemunduran atau spontan hilang bila dirawat dengan baik. Jadi hilangkanlah faktor penyebab lokalnya tadi, hilangkanlah inflamasi, tingkatkanlah sistem imun dan nutrisi. Nah, saya tulis di sini contoh, orang saya sudah melakukannya. Pernah seorang pasien datang sekitar umur 55 tahun, dia mengaku dia diabetes, terus dia merasakan mulutnya sakit, lidahnya sakit. Ketika saya periksa, lidah sakit itu ada gambaran garis seperti goresan berwarna putih. Dan siapa yang menyebabkan garis berwarna putih itu? Ternyata di sampingnya ada radix yang tajam. Jadi kemudian garis putih tadi itu dikelilingi dengan warna merah, berarti proses radang. Berarti proses radang berlanjut. Jadi sudah kelihatan ya, di sini ibu ini termasuk antara berisiko ya, karena sudah umur 55 tahun,
kemudian dia mengaku diabetes, berarti pasti sistem imun terganggu. Kemudian gigi rusak tadi. Nah, gigi rusak karena dia diabetes, dia nggak berani cabut gigi, maka saya asah gigi rusak tadi menjadi gigi yang bulat tanpa iritasi. Kemudian kita beri antiinflamasi. Kemudian tingkatkan sistem imun dan nutrisi. Sistem imun ditingkatkan bukan hanya dengan nutrisi, tapi ketegangan, kecemasan, semua yang ada mengganggu sistem stres ya, mengganggu stresnya, dan termasuk dalam kelompok stresnya, itu juga harus kita turunkan supaya proses penyembuhan berjalan dengan baik. Dan pemeriksaan histopatologinya dia termasuk dalam mild. Tadi kita lihat kalau mild masih ada kemungkinan untuk kembali ya dengan perawatan yang tepat dan benar. Jadi pasien ini berhasil sembuh ya tanpa cabut gigi dan sudah kembali normal lidahnya. Nah, tadi kita lihat gambar ini, kita cerita tentang karsinogenik ya. Karsinogen ya. Apa sih karsinogen? Ya, kalau di kepala kita pasti karsinogen itu cuma rokok sama sirih ya. Ternyata saya baca dulu definisinya. Karsinogen adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kanker. Jadi hal-hal ya, bukan satu atau dua hal, banyak hal. Karsinogen tidak pasti langsung menyebabkan kanker, karena kemampuan karsinogen menyebabkan kanker antara individu satu dan individu berbeda. Ya, kalau individu A dengan multifaktornya 10, individu B dengan multifaktornya 2, pasti yang indikatornya 2, multifaktornya 2 bisa lebih disembuhkan dibandingkan dengan individu dengan banyak faktor yang ada di tubuhnya. Seorang yang dapat mengidap kanker karena banyak faktor yang bekerja sama. Ini tadi ya, saya kasih contoh. Ini. Faktor umur, dia sudah tua, 65. Gender, misalnya laki-laki. Tinggi, laki-laki lebih tinggi karena faktor gaya hidup. Ya. Gaya hidupnya maksudnya laki-laki itu lebih punya kebiasaan macam-macam ya. Mungkin merokok, ya, mungkin tidur lambat, atau istirahat kurang, dan sebagainya. Kemudian ras, gaya hidup. Saya masukkan saja kalau di Sumatera Utara Karo ya, suku Karo ya. Di situ terjadi acara pagi, siang, sore, minggu dan sebagainya sering. Dan setiap acara adat pasti menggunakan sirih ya. Nah, jadi itu adalah satu faktornya yang lainnya. Kemudian lokasi geografik, tanah Karo itu dingin, ya, dingin. Jadi mungkin lebih banyak di situ mereka meminum yang berkadar alkohol seperti itu. Kemudian nutrisi, apa yang dimakan dan apa yang tidak dimakan. Nanti kita lihat di belakang ya, kalau sempat saya akan menjelaskan nutrisi. Jadi terjadilah kanker tadi karena faktornya banyak. Ini yang harus kita eliminasi, ya. Harus kita eliminasi dan harus sabar-sabar sebagai dokter atau sebagai dokter gigi untuk menganamnesisnya sebaik-baik mungkin. Kemudian ini saya contohkan karsinogen dalam kelompok makanan. Aromatik amin seperti arilamin, heterosiklik amin itu dalam rokok dan makanan-makanan yang digoreng. Ini ada contohnya beberapa termasuk nitrosamin dan sebagainya itu dalam karsinogen dalam makanan. Kemudian ada lagi karsinogen dalam agen dan kelompok gen, ya. Faktor penyebabnya banyak di sini, dari jamur, dari senyawa arsenik, asbestos, bensol, bensidin, senyawa nikel, radiasi matahari, dan atau benda yang mengandung serat asbestisform. Jadi kita juga harus juga membaca benda-benda atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk ke tubuh kita. Apakah dia terkandung zat-zat ini semuanya? Ya. Atau asbestos. Asbestos itu kan banyak ya di bangunan-bangunan. Bangun-bangunan di gedung-gedung ya. Nah, kita terpapar itu di mana? Saya nggak kemana-mana kok, nggak terpapar asbestos. Padahal 1 minggu kita 3 kali ke Sun Plaza ya. Sun Plaza di sana kan banyak termasuk zat-zat ini ya, yang sebagai karsinogen. Kemudian campuran minuman beralkohol, campuran analgesik,
produk tembakau, asap tembakau, serbuk kayu, ya. Minuman beralkohol satu contohnya bartender. Bartender nggak minum alkohol, tetapi dia mengocok-kocok campuran alkohol. Jadi dia juga termasuk ke berisiko tinggi. Ya. Kemudian paparan lingkungan, produksi aluminium berarti ini pekerja pabrik ya. Aluminium, sepatu, batu bara, coke, furniture, besi, baja, industri karet, dan lain-lainnya. Ini juga pasien-pasien kita yang bekerja harus kita tanya pekerjaannya ya. Sudah berapa lama terpapar di situ? Ya, saya pernah melakukan penelitian di pabrik karet Deli Medan. Ya, di sana tidak ada satupun menggunakan masker. Kenapa Pak tidak menggunakan masker? Nggak enak Bu, sempit, mengganggu pernapasan. Nah, jadi itu semua yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Sumber-sumber itu datang tanpa kita sadari. Terus di tubuh kita, beberapa enzim dalam tubuh, beberapa enzim di liver seperti prokarsinogen disebut dengan xenobiotic metabolizing enzim, itu juga dapat menyebabkan kanker. Ya, sebenarnya DNA repair enzim yang dapat memperbaiki mutasi, tapi ketika mutasi sudah melibatkan gen seperti tumor suppressor gen, maka sel menjadi tidak terkontrol lagi. Jadi banyak sekali faktornya mengapa kanker itu terjadi. Kemudian upaya DNA sebenarnya perbaikan sel, tetapi sel kemudian berproliferasi dan menyerang sehingga terjadilah kanker. Akhirnya tumor menyebar ke tempat lain, ya, ke kelenjar getah bening, dan melalui darah ke otak, hati, tulang, dan setempat. Jadi bagaimana caranya kita menghentikannya? Kan bukan hanya menghentikan alkohol, bukan hanya menghentikan tembakau atau menyirih. Banyak faktor yang mesti kita lakukan. Pencegahan kanker penting. Tadi juga Ibu Elizabeth mengatakan demikian karena prognosis dari keganasan biasanya sangat buruk ya. Jadi kalau sudah dirawat kan mesti di kemo ya. Efek samping dari perawatan itu pun ada. Jadi membuat sangat menderita. Sehingga pencegahan atau deteksi dini kanker sangat penting. Jadi kita usahakan kita melakukan pencegahan sebaik-baiknya dengan bermacam-macam cara. Saya tunjukkan gambar ini. Pertama terjadi hiperkeratosis ya pada epitel tadi. Kemudian diperbiarkan menjadi displasia, kemudian menjadi karsinoma in situ, dan kemudian squamous cell karsinoma. Yang paling dahsyat lagi bila verruca, bentuknya verruca. Verruca hiperplasia, dia cuma satu langkah saja untuk menjadi verrucous karsinoma. Kalau dari hiperkeratosis squamous cell karsinoma ada 4 langkah yang lakukan. Jadi kita sekarang mau bekerja di mana untuk menurunkan? Tentu pasti di sebelum menjadi displasia, masih saat di hiperkeratosis. Atau sebelum displasia berlanjut menjadi karsinoma in situ. Jadi kita bisa potong perjalanan ini ya dengan kepandian dokter ya. Masing-masing dokter kita menggunakan kemampuan kita untuk menghentikan, memutus perjalanan ini. Kemudian cancer screening, saya dapat ini. Kalau mami maka pakai mamografi. Kalau di serviks maka memakai sitologi. Terus kita cari oral ada nggak ya? Oh ada. Oral cuman examination of the mouth. Pemeriksaan rongga mulut. Itu cara screeningnya. Ya, jadi nggak susah, nggak usah takut, ya, nggak usah cemas ya. Karena setahu saya kalau mahasiswa sudah ditunjukkan pada gambar yang kasus yang berat, maka mundur. Mudah-mudahan itu nggak terbawa sampai menjadi dokter. Ya. Jadi ingat, oral hanya examination of the mouth. Kita masuk ke screening rongga mulut. Apa yang dilakukan dokter-dokter? Anamnesis, menanyakan riwayat dan keluhan yang dirasakan oleh pasien soal kondisi rongga mulutnya. Tadi udah saya jelaskan macam-macam pekerjaan atau apa semuanya yang mesti kita tanyakan. Jadi begitu detailnya yang harus kita tanyakan. Kemudian memeriksa kondisi keseluruhan rongga mulut, mulai dari bibir, gusi, lidah, pipi bagian dalam, langit-langit mulut, hingga belakang tenggorokan. Periksa semuanya. Jadi disempat-sempatkanlah screeningnya. Kalau dia minta cabut, ya sebelum cabut periksa dulu semuanya. Kalau minta tambah, pre-screening dulu semuanya ya. Kemudian bisa juga tahap selanjutnya ya,
kita melakukan berkumur untuk larutan dengan larutan pewarna biru, ya toluidin blue. Kemudian maka pada penggunaan toluidin blue, sel yang tidak normal dapat menyerap zat warna kebiruan ketika diperiksa. Ini dia gambarnya. Kalau sudah seperti ini kita lihat ya, cepatlah kita rujuk ya ke mana, mau ke spesialis atau ke onkologi ya. Saya nanti akan ceritakan kapan kita ke onkologi atau kapan kita ke spesialis ya. Atau dengan pemeriksaan selanjutnya, mengarahkan cahaya pada mulut selama pemeriksaan. Jaringan sehat akan tampak gelap ketika cahaya diarahkan. Sementara sel-sel yang tidak normal akan terlihat lebih terang. Nah, kemudian luka. Luka atau sariawan. Ini hati-hati dengan sariawan ini ya, bahasa awam ini. Pasien selalu bilang, "Dok, saya ada sariawan." Ternyata bukan luka ya, yang dia bilang ada benjolan yang sakit. Ya, jadi hati-hati saya katakan dengan sariawan. Kenapa? Karena saya udah berkecimpung di ulkus ini sebagai disertasi saya. Jadi pasien yang saya tanya selalu mengatakan sariawan, ada sariawannya. Di mulut ada sariawan ketika mencari subjek. Ternyata bukan sariawan. Ya. Jadi sariawan tuh saya anggap hati-hati. Dia pasti bukan, masyarakat bukan pasti menunjukkan itu berupa luka. Ya. Kemudian benjolan di area rongga mulut dan leher yang tidak bisa hilang dengan sendirinya. Jadi ditanya pada pasiennya, sudah berapa lama benjolan ini? Ya, jelas-jelas ditanya. Apakah pernah surut atau pernah terus-terusan besar seperti ini? Nah, itu ditanyakan kepada pasien. Kemudian gigi yang goyang tanpa alasan yang jelas, rasa kebas atau tidak nyaman pada bibir atau lidah tanpa penyebab yang jelas, munculnya bercak merah atau putih di permukaan dalam rongga mulut, namun perlu diingat bahwa tidak semua bercak merah atau putih di mulut adalah gejala kanker. Mengalami kesulitan pengucapan tanpa sebab yang jelas. Lesia melekat di bagian dasar jaringan, karsinoma di bawah bibir, di bibir bawah, biasanya ya perokok, ya aktinik, pipa, sigaret yang berlama-lama bertengger di bibir dalam waktu yang lama, dan lokasinya kadang-kadang karena sudah enak di sudut sebelah kiri, maka di sudut kiri terus-terusannya, maka dia akan mengalami perubahan. Begitu juga dengan soket bekas mencabut yang tidak sembuh, karena ini pernah jadi saya temukan kasus ini, saya tulis di sini ya, soket bekas pencabutan yang tidak sembuh, ya pasiennya nggak tahu bahwa itu sudah menjadi karsinoma ya. Kemudian ukus di daerah perikoronitis. Nah, perikoronitis juga menjadi perhatian kita ya, karena dia kan terkena trauma terus-terusan ya. Selain dianya meradang, dia juga kena trauma dari gigi atasnya, dari iritasi kronis terjadi di situ. Nah, itu pun bisa menjadi karsinoma. Soket bekas mencabut yang tidak sembuh ketika saya temukan dan kita lakukan proses rujuk-merujuk, sembuh. Tapi ulkus di daerah perikoronitis pasien saya itu 3 langsung meninggal dunia ya, karena terlambat. Terlambat diobati, kenapa? Pasiennya rumahnya di luar kota, sangat jauh. Jadi dia harus balik kota Medan seterusnya, dan pekerjaan mempengaruhinya sehingga terlambat di terapi. Terus apalagi? Macam gambaran klinis, ulcer granular atau aseptik dengan tepi yang meninggi, itu menjadi perhatian. Lesi merah, lesi putih, campuran putih merah, bengkak dengan suplai darah yang abnormal, bengkak atau ulcer yang mengeras di bawah mukosa, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian saya akan perkenalkan jenis screening massal, yaitu pemeriksaan secara massal. Kita lakukan coba pemeriksaan. Kalau kita mau membuat pengabdian masyarakat, ada sekitar 240 peserta, mari kita periksa masing-masing 10, kemudian kita kumpulkan hasilnya, maka kita akan mendapat hasil screening massal, ya, awal dari percobaan kita. Kemudian akan kita lanjutkan ke tingkat lebih tinggi lagi. Kemudian screening oportunistik untuk kasus tertentu. Seseorang sudah pernah menderita dan maka kita harus melakukan screening terus-menerus pada dia ya. Takut terjadi kelalaian, maka dia akan tumbuh ya, tumbuh kembali.
Kemudian screening kelompok berisiko tinggi. Ini kalau sudah ada tadi ya, usia tua, bad habit, ya, nutrisi yang buruk. Nah, kelompok-kelompok seperti ini kita perlukan screening kelompok berisiko tinggi. Dan yang satu lagi adalah SAMURI. SAMURI adalah periksa, mu adalah mulut sendiri. Nah, kita lakukan screening untuk screening SAMURI, yaitu periksa mulut sendiri. Ini adalah beberapa gambar, ya. Ini squamous cell carcinoma, awalnya adalah ulcer, ini erythroplasia, ini lesi merah putih, ini helicobacter, dan di bawahnya si kecil mungil itu adalah verruca. Nah, tadi kan saya lihatkan gambar verruca itu satu aja stage-nya sampai ke squamous cell carcinoma. Jadi waspada. Mungkin kita akan lihat, kecil Bu, nggak apa-apa. Ternyata 3 bulan kemudian dia sudah menjadi karsinoma. Dan ini tadi gambaran dari bekas pencabutan, dan ini perikoronitis yang mesti menjadi perhatian kita juga, ya. Kemudian potensi malignan di rongga mulut, ya. Erythroplasia 85%, very high. Actinic chronic candidiasis, dan sebagainya ini 30%. Berpotensi menjadi malignan, sedangkan atipia, imunokompromis dan lain-lain leukoplakia adalah low, kurang dari 5%. Kanker mulut selalunya adalah oral squamous cell carcinoma. Lebih dari 90% kanker mulut adalah oral squamous cell carcinoma. Kebanyakan pada regio kepala dan leher, sering pada bibir, tepi lateral lidah, dan dasar mulut. Kebanyakan dapat terdeteksi secara visual. Nah, itulah. Terdeteksi secara visual pasti kita bisa lihat dengan mata kita sendiri, ya. Jadi jangan diabaikan, ya Dok. OSS ini dapat tanpa gejala, dapat seperti tidak berbahaya, kemudian diabaikan terutama bila tidak diamati secara menyeluruh. Kemudian pemeriksaan kelenjar lim, ya, untuk mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar lim. Dan kita lihat kalau di ICD-10, ICD 140 itu bibir, ICD 141 di lidah, ICD 143 di gusi, 144 dasar mulut, 145 di bagian mulut yang tidak spesifik. Perawatan pasien oral cancer sebaiknya dirawat oleh tim spesialis. Tadi ada pertanyaan itu yang tak terjawab, ya, tadi, ya. Termasuk juga dental surgeon, onkologis, nurse, speech therapy, dan hygienist, ya. Kalau kita sudah mencurigai dengan gambaran yang tadi, saya langsung mengirim ke onkologis supaya tidak terlambat. Kenapa ke onkologis? Kenapa tidak ke ahli bedah mulut? Karena pada pengangkatan jaringan itu, kita di dalam tim ini ada patolog. Dialah yang menentukan seberapa besar lesi itu mesti diangkat. Ya, seberapa besar, bukan hanya yang nampak saja diangkat. Mungkin dia akan menentukan 2 mili lebih besar, 3 mili lebih besar. Nah, jadi mahasiswa saya bertanya, kenapa nggak ke dokter bedah? Kan bisa diangkat, Dok, katanya. Ya, tapi batasan untuk mengangkat jaringan itu ditentukan oleh patolog, ya. Jadi onkologis itu onkolog sudah ada, ahli bedah ahli bedah patolog, ya, patologi anatomi, ya, dia menentukan, ya. Kemudian setelah selesai baru nanti ada speech therapy bekerja, ya, atau hygienist juga bekerja di situ, ya. Oke, saya rasa pertanyaan tadi sudah saya bantu jawab, ya, Ibu Elizabeth. Cuman kalau nggak salah tadi pertanyaan selanjutnya apa tadi, Dr. Indri? Apakah kerujuk ke rumah sakit atau ke spesialis, ya? Nah, itu kalau nggak salah, ya. Keputusan saya seperti itu. Apakah keputusan spesialis itu melakukan biopsi? Nah, kita lihat juga kasusnya. Kalau kasusnya tadi mild, silakan. Tapi kalau kasusnya sudah severe,
Jangan tunggu-tunggu lagi, kasihan pasiennya. Cepat aja ke onkologis ya. Jadi kalau tadi tanya ke rumah sakit besar, kalau di Medan onkologis itu ada di Adam Malik ya. Silakanlah langsung ke dokter itu supaya tidak terlambat ya. Kasihan pasiennya kalau terlambat. Kemudian bentuk perawatan. Bentuk perawatan ada surgery, ada radioterapi, ada kemoterapi, ya macam-macam ya. Diangkat dulu ya dengan surgery. Kemudian bila di pemeriksaan diketahui masih ada yang tinggal, maka untuk mematikan jaringan yang sekitarnya, maka sebaiknya diberikan radioterapi. Nah, kalau tidak terjangkau juga daerah itu, maka sebaiknya diberikan kemoterapi. Nah, radioterapi digunakan untuk merawat kanker, gangguan tiroid, dan gangguan pada darah. Untuk perawatan kanker digunakan sekitar 40%, cukup banyak penggunaannya ya. Panjang masa radioterapi tergantung pada ukuran kanker dan berada di bagian mana dari tubuh. Kemudian selama radioterapi, dosis high energi radiasi dikontrol dengan baik, biasanya X-ray bertujuan untuk menghancurkan sel di area tersebut. Efek samping, kelelahan, karena pada saat radioterapi, dia belum mengalami apa-apa 1 hari, 2 hari. Hari ketiga, tubuh akan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dan mungkin juga terjadi anemia ya, karena banyak sel darah rusak selama radiasi. Jadi pasiennya tiredness. Kemudian juga pasien yang mengalami mual, dapat diberi obat ya, sekarang banyak macam-macam obat mual, dapat diberi obat untuk mengatasinya. Kemudian otot terasa kaku dan dampak membengkak. Nah ini kan kalau TMJ-nya yang kaku, nah kasihan ya. Saya rasa untuk suplai makanan kalau mesti dibantu ke rumah sakit ya. Hilang selera makan, padahal kita membutuhkan nutrisi yang cukup. Jadi saya rasa kalau terjadi seperti ini, pasien sebaiknya dirawat di rumah sakit. Kemudian kalau external beam menyebabkan kulit akan merah, sakit di daerah yang akan disinar, dan akan sakit, kena sabun pun sakit, maka dianjurkan gunakan SPF 15. Sekarang udah dengan 30 ya, barangkali SPF 30 udah bisa digunakan. Juga penderita akan kehilangan rambut, gangguan pada kelenjar seks ya. Ini saya berikan kenapa? Kita juga harus memberikan pemberitahuan kepada pasien kita tadi bahwa kemungkinan akan terjadi seperti ini, kemungkinan akan terjadi seperti ini dan sebagainya. Jadi kita mendukung dia, jangan dia sendirian ya. Apa yang mesti dibuat selanjutnya? Aduh takutnya kok tiba-tiba sakit. Nah itu harus penjelasan. Ini semua akan membantu meringankan pasien ya, beri dukungan ya pada tadi penulis ribbon tadi mengatakan support ya, katanya supportnya segala hal ya, termasuk kerjaan kita juga ya dokter-dokter. Kemudian efek radioterapi, mukositis, serotomia, infection, loss of taste, radiation caries, trismus, osteonecrosis, dan defek pada kraniofasia. Ini contohnya gambar mukositis ya, sariawan yang kecil sakit, apalagi mukositis ya. Jadi tolong menjadi perhatian dokter gigi. Kemudian osteoradionecrosis. Ya, sudah sangat terbuka sampai tulang alveolarnya juga sudah kelihatan. Bayangkanlah betapa sakitnya dan ini memungkinkan masuknya mikroorganisme akhirnya menjadi osteomyelitis. Jadi yang diserang adalah sel kanker, tapi kerusakan lain dapat terjadi, dampak dari radioterapi. Kemudian dental management before radioterapi. Nah ini saya berikan begini karena mana tahu dokter-dokter didatangi oleh pasien yang akan radioterapi ya. Jadi dokter umum atau dokter onkologis pasti menyuruh pergi ke dokter gigi dulu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu
perbaiki oral hygiene, perbaiki gigi yang rusak, yang tidak bisa dirawat. Yang tidak bisa dirawat harus dicabut. Pencabutan 2 minggu sebelum terapi kanker. Jadi perawatan persiapan ya namanya. Persiapan sebelum radioterapi harus dilakukan. Kemudian jangan sampai ada bagian tulang yang terbuka karena pembuluh darah yang rusak akan lebih parah kondisinya ketika mengalami radioterapi. Jadi persiapan ini dokter yang harus kita lakukan supaya pasien kita itu siap untuk menghadapi radioterapi. Kemudian selama radioterapi, lindungi mukosa dan kelenjar saliva, mencegah mukositis dan serostomia, tidak merokok atau alkohol, melegakan mukositis dengan berkumur salin hangat dan obat kumur benzidamin. Kemudian bisa juga berkumur klorhexidin ya untuk antiseptiknya. Antifungal kemungkinan diperlukan ya bila terjadi tidak keseimbangan flora normal di mulutnya karena faktor lain, mungkin karena terlalu banyak obat-obatan, mungkin muncul gambaran jamur ya, maka antifungal kita perlukan. Kemudian dampak radioterapi juga tadi serostomia, jadi kita juga bisa menganjurkan saliva pengganti yang untuk mengatasi serostomia. Kemudian kita ajarkan saliva stimulan ya, bagaimana merangsang saliva. Ya banyak faktor ya, faktor psikis, faktor chemis ya, faktor bisa diajarkan pada pasien kita supaya saliva tetap mengalir ya, laju saliva menjadi tetap baik. Terus bila ada trismus maka dilatih dengan membuka mulut dengan buka dan tutup mulut ya, latihan membuka tutup mulut supaya otot-otot menjadi lemas. Dan ini setelah radioterapi, apa yang kita lakukan? Lanjutkan perawatan oral hygiene dan perawatan gigi. Radiasi terapi dikontrol dengan non-cardiogenic diet, jadi lebih banyak proteinnya, jangan lebih banyak karbo. Gunakan fluoride topical application obat kumur karena radioterapi juga berefek terjadinya karies. Bila sudah mencabut gigi, trauma sekecil mungkin pun memastikan bila harus mencabut gigi, buatlah trauma sekecil mungkin, perhatikan tulang tajam, penjahitkan luka sebaik-baiknya, jangan sampai terjadi daerah terbuka yang memudahkan terjadinya infeksi. Beri antibiotik profilasis dengan dosis adekuat selama 4 minggu. Clindamycin 600 mg 3 kali per hari, antibiotik yang sesuai karena penetrasi ke tulangnya baik. Bila penderita memakai gigi palsu, sebaiknya tidak digunakan dulu selama ada mukositisnya. Ya. Sekarang kita masuk ke kemoterapi. Ada banyak macam obat yang digunakan. Terapi yang secara khusus menargetkan sel dysregulated dalam tumor telah berfokus terutama pada reseptor faktor pertumbuhan epidermal. Jadi berinteraksi dengan DNA dan RNA dan mempengaruhi masa hidup sel. Ya, jadi biasanya digunakan untuk merawat limfoproliferatif neoplasma atau solid tumor. Jadi kalau tumornya solid, maka dokter akan ahli patolog, ahli onko, ahli kanker akan menggunakan kemoterapi. Bisa diberikan intravenus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mukositis terjadi, serostomia terjadi, disfagia terjadi, pain terjadi, hilang berat badan dan ganggunya kualitas hidup. Mukositis itu muncul biasanya 7-14 hari setelah kemoterapi. 90% terjadi mukositis bila dirawat dengan fluorouracil. Jarang terjadi bila menggunakan asparaginase dan kormustin. Tapi pilihan obat ini adalah ketentuan dari onkolog tadi. Kemudian neutropenia terjadi ya. Mukositis dihubungkan dengan neutropenia. Tadi kan terjadi kemoterapi berarti memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh, maka
Bukan sel kanker saja yang rusak, semua sel-sel yang ada di tubuh mengalami kerusakan. Salah satu adalah neutrofil ya. Maka terjadi neutropenia sehingga kemampuan dia untuk mengatasi melawan mikroorganisme akan menurun. Kemudian untuk mucositis kita bisa menganjurkan mengulum es batu ya, sekitar 30 menit, bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakitnya. Ini adalah diet untuk mucositis, semua yang bentuk-bentuk lunak, baik cairan, baik kentang atau es, atau pakai puding, ya, yang makanan-makanan lunak, dan yang dihindari yang makanan kasar, pasti juga dihindari merokok dan alkohol. Sekarang oke, baik. Saya sudah baik. Oke. Cytotoxic agent menyebabkan mudah terkena infeksi seperti virus, jamur, terutama Candida albicans. Kemudian memungkinkan terjadi leukopenia sehingga diperlukan antibiotik tadi ya, karena merusak semua butir-butir darah, maka kemungkinan terjadi neutropenia, leukopenia, dan kemungkinan terjadi. Nah, ini adalah bleeding ya. Obat kemoterapi yang memicu terjadinya trombositopenia. Jadi dokter bisa menjelaskan pada pasien pasti cemas dengan gambaran ini, bahwa ini adalah dampak dari atau side effect dari kemoterapi ya. Bisa mungkin kelihatan selain ulcer ada juga warna merah-merah, ekimosis dan peteki, bisa dokter nasihatin atau pada pasien ya. Begitu juga dengan mulut kering ya. Dapat berkembang karies, ya, karies dapat terjadi, dan ini dokter harus melakukan bantuan untuk meringankan. Kemudian kalau kemoterapi yang terlalu panjang, maka perkembangan kraniofasil, rahang dan gigi juga akan mengalami gangguan. OSCC dapat dicegah, dapat obat ubah gaya hidupnya. Jadi kalau tadi sebelum kalau kita sering mengedukasi masyarakat ya, kita nasihatin mereka-mereka yang punya kebiasaan buruk ya, terpapar karsinogenik, semuanya itu mesti bisa kita lakukan pada masyarakat, maka dapat dicegah. Ubah gaya hidup di Institut Kanker di Amerika menyatakan bahwa 80% kanker mempunyai hubungan dengan gaya hidup sehingga harus bebas dari ketegangan. Jadi jangan lupa dong, ketegangan, emosi, selain karsinogen, radiasi matahari dan bahan kimia. Ketegangan dan emosi. Ketegangan dan emosi itu prosesnya sama dengan terjadinya stres. Ya. Kortisol yang berlebih-lebihan dalam jangka panjang akan menurunkan sistem imun. Menurunkan sistem imun memudahkan karsinogen, radiasi matahari, dan bahan kimia yang berlebih itu menyebabkan perubahan pada jaringan. Terus jenis makanan. Apa yang kita makan dan apa yang tidak kita makan. Ini perlu saya katakan. Karena nutrisi seperti vitamin C, E, dan A, dan beta-karotin, mineral kalsium, zinkum, selenium, itu dapat mencegah kanker. Beta-karotin dan selenium dalam kacang tanah, almond, biji matahari, atau terperoleh dalam multivitamin. Nutrisi dan sistem imun, vitamin C, E, A, beta-karotin bersama mineral, kalsium, zinkum, dan selenium dapat mencegah terjadinya kanker. Vitamin A, C, dan beta-karotin dalam buah dan sayuran kuning dan oranye dan merah. Beta-karotin juga dapat diperoleh dari biji-bijian. Ya, biji-bijian. Nah, ini dia biji-bijian. Kita anjurkan juga untuk dimakan oleh pasien kanker kita. Pesan saya terakhir, dokter gigi harus mampu melakukan pencegahan oral cancer tadi dengan screening terlebih dahulu. Mampu memastikan faktor-faktor mempengaruhi, berarti dari anamnesis kita peroleh. Mampu menemukan lesi premaligna, ya, tadi juga sudah saya jelaskan yang mana itu. Mampu melakukan terapi dampak kemo dan radiasi,
mampu melakukan rujukan ke sejawat yang lebih kompeten secara interdisiplin dan intradisiplin. Kesimpulannya, perawatan kanker mempunyai efek yang berat dan mempengaruhi kualitas hidup. Mari kita lakukan deteksi sedini mungkin untuk merujuk ke tangan yang benar sehingga perawatan tidak terlambat. Edukasi dan instruksi prakanker dan kanker mulut sangat penting. Terima kasih, Dr. Indri, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Dr. Wilda untuk sesi kedua dari acara webinar kita. Sudah disampaikan tadi materinya dengan menarik sekali dengan topik A to Z ya dok, A to Z oral cancer. Jadi mengenai kanker mulut dari A sampai Z begitu ya dok ya, mulai dari bahwa dokter gigi sebaiknya aware atau perhatian dengan angka kejadian kanker mulut di Indonesia, apalagi kalau untuk Sumatera juga ya dok ya. Kemudian dokter gigi ini harus bisa yang pertama men-screening tadi ya dok ya, screening di awal harus bisa benar-benar screening, baik dia bagaimana mengidentifikasi atau deteksi dini, terutama tadi kelainan-kelainan yang berpotensi maligna ataupun kalau sudah menjadi kanker mulut ya dok ya. Lalu harus bisa juga memperhatikan tadi faktor resiko gaya hidup gitu. Lalu sebagai dokter gigi harus bisa screening, ketika melakukan screening itu tidak hanya yang keluhan, kalau bisa screening periksa seluruh rongga mulutnya. Nah, jadi seluruh rongga mulut sampai yang sukar untuk dijangkau ya dok harus bisa dieksplor oleh dokter gigi supaya ketemu apakah ada lesi tadi atau tidak. Lalu dokter gigi harus bisa menentukan gitu dok penata laksanaannya bagaimana kalau ketemu yang pre-maligna tadi bagaimana, kemudian kalau dia kanker mulut bagaimana, tadi ada tim ya dokter tadi sampaikan, kemudian tidak cukup sampai perawatan yang menentukan tadi kemana pasiennya dirujuk, tapi juga mengikuti terus ya dok, memfollow terus perawatan apa yang diterima oleh pasien, apakah sampai kemoterapi, radioterapi, kemudian masih terus lagi dokter giginya harus bisa ikut dalam penata laksanaannya, begitu ya dok ya. Baik dok, berikutnya Bapak Ibu kita ke sesi tanya jawab. Jadi di tanya jawab ini ada mungkin kami batasi karena waktu juga untuk 3 peserta. Nah, yang pertama dok ada di kolom chat. Kita dari kolom chat dulu ya dok ya. Dari dokter gigi Elsinta. Siang dok, izin bertanya, bila pasien yang akan kemoterapi ada beberapa sisa akar gigi, tetapi pasien tersebut juga memiliki komorbid, berarti ada penyakit sistemik yang menyertai dok, sehingga tidak bisa melakukan pencabutan. Apa yang harus kita lakukan, gitu dok? Baik dokter, saya rasa tidak satu jalan ke Roma ya, tidak mesti dicabut, apalagi dia komorbid. Cobalah diusahakan bagaimana bisa menyelamatkan gigi itu tadi. Mungkin kalaupun radix, bagaimana kita membersihkan saraf giginya ya, supaya dia tidak tempat infeksi. Nah, saya rasa bisa berkonsultasi dengan konservasi ya, untuk bagaimana menyelamatkan gigi ini. Karena tidak mesti kita memaksa untuk mencabut ya. Kalau dia sudah kemoterapi kan tadi kita lihat pembuluh darah, butir-butir darah juga mengalami gangguan. Terus kalau bentuk dia sudah tidak lagi normal, ya sudah daerah yang tidak sudah ada daerah tajam, itu mesti diperbaiki. Seperti contoh tadi kasus yang telah saya lakukan.
Saya rasa begitu, Dr. Indri. Baik dok, ini Dokter Elsinta masih ada lanjutannya dok. Oh. Jadi kalau pada pasien yang dilakukan perawatan radioterapi juga kan dianjurkan untuk menjaga kebersihan mulut dan menggunakan obat kumur. Padahal penggunaan obat kumur tidak boleh dalam jangka waktu lama karena akan mengganggu flora rongga mulut. Berapa lama dok? Apakah ada baiknya itu berapa lama penggunaan obat kumur pada pasien? Gitu? Baik dokter. Kita lihat dalam rongga mulutnya ada nggak sumber infeksi di mulutnya. Kalau ada sumber infeksi kita gunakan obat kumur tadi ya sebagai antiseptik. Tapi kalau sudah tidak ada, sudah hilang, kita hentikanlah obat kumur tadi. Jangan digunakan berjangka panjang. Bisa kita gantikan dengan salin ya. Salin tadi kan serostomia dia kan. Nah, kita kumurkan dengan salin. Kalau nggak ada juga salin, dibuat saja air garam dikumurkan. Saya rasa itu bisa jadi pengganti ya. Jadi tidak selamanya kita harus menggunakan obat kumur antiseptik yang akan mempengaruhi flora norma. Mudah-mudahan cocok ya dok. Mungkin demikian dokter. Terima kasih pertanyaannya Dokter Elsinta. Berikutnya dari Dokter Sri Rezeki. Izin bertanya dokter, yang pertama obat kumur benzidamin hidroklorida yang dijual di pasaran ada komposisinya mengandung alkohol. Apakah boleh dok diberikan kepada pasien kanker? Mungkin ini dulu ya dok. Oke, saya hanya contoh tadi ya benzidamin HCl tadi ya. Kalau dokter rasa alkoholnya itu akan memicu kondisi rongga mulutnya menjadi perubahan yang lain, kita nggak pakai itu dok. Cari yang aman saja. Ya saya hanya beri contoh saja karena itu sangat populer disebut-sebut orang benzidamin. Tapi bisa kita gantikan. Bisa dokter membuat keputusan untuk memilih yang lebih aman. Itu saja saya rasa. Ya dok ya, jadi bisa di obat yang lain gitu ya dok, yang non alkohol. Ya, non alkohol ya, karena alkohol malah membuat iritasi ya pada rongga mulut, apalagi dengan kondisi dia baru baru kemoterapi ya. Baik dok. Kemudian pertanyaan dari Dokter Sri Rezeki dok, untuk mengatasi serostomia, apakah pasien dapat diberikan pilokarpin 5 mg 3 kali sehari dok? Ini mungkin untuk yang tadi mendapatkan terapi untuk kanker ya dok, untuk pencegahan serostomia, boleh dok? Oke. Jadi begini dok, kalau sekiranya itu 5 mg 3 kali sehari itu mengkhawatirkan menurut dokter, tadi saya udah tunjukkan di situ cara saya buat tadi stimulan ya. Stimulan diajarkan pada pasien ya. Stimulan itu sangat sederhana dok, cuman kalau kimia kita meletakkan zat tertentu di lidahnya dengan misalnya jeruk ya atau merangsang salivanya keluar, atau gerakan mekanis dia suruh menggigit permen karet barangkali ya. Ya, air lemon juga untuk merangsang ya, stimulan ya. Berarti kemudian mekanis itu yang lebih penting lagi, mekanis itu menggigit-gigitnya. Gigit-gigit itu kan merangsang kelenjar saliva juga keluar. Jadi banyak jalan ke Roma dok. Ya, dokter pilih saja mana yang aman. Ya, saya nggak berani memutuskan bahwa harus ini aman, ini tidak. Pertimbangan kita, silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Wilda dan terima kasih atas pertanyaannya Dokter Sri Rezeki. Nah mungkin tadi karena waktu, jadi penanya terakhir ya, yang ketiga boleh ya Dokter Wilda. Di sini ada melalui fitur raise hand dok, ada Dokter Gigi Rini Oktavia Nasution. Silakan Dokter Rini, mungkin langsung di... Ya. Terima kasih Dokter Indri, Dokter Wilda, saya izin bertanya.
kita tahu bahwa di gingiva pun ada lesi cancer atau pre-cancer ya, tapi memang terus terang selama saya menjadi periodontis memang kalau yang ganas saya pernah sekali menemukan, tapi yang banyak di kami itu kan memang seperti epulis yang masih termasuk jinak ya Dokter Wilda. Sebenarnya batasan antara kita di perio sama penyakit mulut ini di mana kira-kira Dokter Wilda? Apakah kami boleh, biasanya kalau epulis sih saya melakukan biopsinya itu sesudah epulisnya diangkat gitu. Saya sih memang belum pernah mengambil secara sengaja lah untuk memeriksa kalau dia sebelum dilakukan tindakan begitu. Tapi kalau ada pernah saya dapatkan pasien, tapi memang akhirnya pasiennya tidak kembali. Kalau dia menyambung dari gingiva ke mukosa oral, sebenarnya masuknya ke ranah mana kira-kira Dokter Wilda? Jadi, iya, izin dok, jadi kalau misalnya ada kasus gitu, kalau ada epulis, diapain gitu ya dokter ini ya? Baik. Dokter ini, epulis itu kan masih aman ya dokter gigi. Kalau dokter ini, kalau epulis karena digusi, itu ada pemicunya. Pemicunya itu adalah itu tadi, bisa mikroorganisme, bisa hormonal, bisa iritasi kronis, bisa orahejin yang buruk di daerah-daerah sekitar. Kalau hormonal misalnya pada ibu hamil aman ya, ibu bersihin aja di daerah situ. Saya rasa kalau itu ranah perio saja ya, kalau dia berada di lokasinya di gusi ya, di jaringan periodontal ya. Kalau itu ranah perio lah pasti ya. Kalau tadi disingkirkan saja semua iritasi lokalnya. Nah, kalau dia hormonal, iritasi misalnya kehamilan, itu nggak bisa disingkirkan ya faktornya ya, karena fluktuasi dari estrogen dan estrogen itu susah, nggak bisa. Tapi kita siapkan saja bahwa daerah itu bebas dari iritasi. Saja dokter. Ya. Satu lagi izin Dokter Wilda, saya juga pernah dapat pasien yang osteoradionekrosis ini. Jadi pasien ini kanker lidah sebenarnya sudah dioperasi sehingga lidahnya itu tinggal sepertiga atau setengah gitu. Tapi rupanya mungkin saya tidak tahu juga awalnya. Akhirnya gingiva di dekat di dekat yang jahitan yang disatukan itu terbuka sehingga tulangnya terbuka dan kebetulan memang pasiennya juga menjalani radioterapi, jadi terbukalah tulangnya. Kemudian karena kondisinya yang tidak terlalu baik, tadinya kan mau kita tarikkan gingivanya supaya ditutupkan, tapi karena kondisinya kadang drop, kadang tidak, sehingga pasien tidak bisa ditangani. Kalau advice-nya apa ya Dr. Wilda untuk daerah yang terbuka tadi? Pasien merasa sakit tapi masih bisa ditahannya gitu. Saya rasa proses sembuh dulu ya dok. Proses sembuh Gitu dulu ya. walaupun dia dalam keadaan terbuka. Dan diusahakan. Atau kalau kumur dari salin itu aja ya Dokter Wilda. Ya, saya Tidak rasa dianjurkan obat kumur yang lain ya. ya betul. Pakai salin saja dulu. Daerah itu diajarkan pada dia macam mana mencegahnya jangan terpapar ya. Nanti kalau dia kondisi sehat baru dokter tutup ya daerah itu kembali saya rasa. Ya, karena kita saya rasa demikian. Baik, terima kasih Dokter Wilda, Dokter Indri. Terima kasih Dokter Rini atas pertanyaannya dan penjelasannya Dokter Wilda. Nah, berikutnya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan pada terakhir dari sesi kedua acara webinar hari ini, karena kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Dan sebelumnya kami akan melakukan penyerahan sertifikat terlebih dahulu kepada
pemateri kedua kita kepada Baik, Dok. Berikut sertifikat pembicara untuk materi kedua kepada Dr. Wilda Hafni Lubis, Dokter Gigi MSI, Dok. Terima kasih Dr. Indri sudah dapat sertifikat. Amin. Baiklah, Dr. Wilda, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar oral cancer pada siang hari ini. Untuk materi kedua kita tutup dan diserahkan kembali kepada MC. Kenapa dong nggak kelihatan di layar? Baiklah, terima kasih kepada Dr. Wilda untuk penyampaian materi sesi kedua, dan terima kasih kepada Dr. Gigi Indri yang telah memandu sesi kedua. Baiklah hadirin sekalian, agenda selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada kedua moderator yang telah memfasilitasi webinar pada pagi hari ini. Untuk sesi pertama, terima kasih kepada Dr. Gigi Aida Fadila Darwis, MDSC. Dan untuk yang selanjutnya, sesi kedua, terima kasih kepada Dr. Gigi Indri Lubis, MDSC. Baiklah hadirin sekalian, sebelum ditutupnya acara webinar, kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh partisipan untuk menyalakan kamera, karena pada sesi foto ini ada 6 kali slide, untuk itu ada 6 foto. Mohon maaf untuk 10 kali foto. Diharapkan seluruh partisipan untuk menyalakan kameranya. Baiklah, akan saya pandu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Mungkin untuk lebih ceria lagi kepada seluruh partisipan, menunjukkan senyumnya. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baiklah, kita lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Diharapkan untuk senyum kepada seluruh partisipan. 1, 2, 3. Baiklah, lanjut ke slide kelima. Diharapkan kepada seluruh partisipan untuk menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Baiklah, dikarenakan slide selanjutnya tidak hidup kamera, kita cukupkan untuk sesi foto bersama. Hadirin sekalian, untuk sementara waktu, acara kita break selama 15 menit. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang senantiasa mengikuti acara dari awal hingga akhir. Seluruh peserta dapat meninggalkan ruangan dan dimohon kepada peserta hands-on untuk kembali ke dalam ruangan pada pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat, serta menyiapkan peralatan untuk hands-on berupa alat diagnostik sementara dan juga headlamp. Sebagai MC, saya pamit undur diri untuk sementara waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.